Salam kebajikan. Kembali berjumpa dengan saya Novita Sambolayuk dalam acara Ada Apa di Undipa. Nah, kali ini kembali kita akan mengulas salah satu program studi yang ada di Universitas Dipa Makassar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Universitas Dipa Makassar dulunya bernama STIMIK Dipa Negara, dan saat ini telah ada 6 program studi di Universitas Dipa Makassar yang semuanya terakreditasi B dan baik sekali. Keenam program studi tersebut adalah program studi Sistem Informasi, program studi Teknik Informatika, program studi Manajemen Informatika, program studi Rekayasa Perangkat Lunak, program studi Kewirausahaan, dan program studi Bisnis Digital. Keenam program studi ini akan kita ulas satu persatu sepanjang 1 minggu ini dalam rangkaian memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan sebagaimana saya sampaikan dan telah tampak di background kita bahwa hari ini kita akan mengulas tentang program studi kewirausahaan. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang tentunya sangat berkompeten di dalam program studi ini, yaitu Kaprodi Kewirausahaan di Universitas Dipa Makassar, Ibu Dr. Fatmasari SEMM MSI. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Ya. Bersama Ibu Fatma telah hadir pula 2 narasumber kita, yaitu mahasiswa yang saat ini sementara aktif berkuliah di program studi kewirausahaan Universitas Dipa Makassar. Mereka adalah Sinar. Halo Bu. Halo Sinar, dan Ibnu Khalid. Halo Bu. Apa kabar? Baik. Oke. Nah, sebagai pertanyaan awal kita akan bertanya kepada Ibu Kaprodi Undipa Kewirausahaan, yaitu Ibu Fatma. Seperti apa sih gambaran umum tentang program studi kewirausahaan ini, dan yang tentunya belum semua kampus yang memiliki program studi ini. Bisa disampaikan, Bu? Ya baik, terima kasih Ibu Novita. Ya, program studi kewirausahaan ini merupakan salah satu program studi yang ada di Universitas Dipa Makassar. Nah, di Prodi Kewirausahaan Universitas Dipa Makassar ini kami membekali mahasiswa untuk dapat melakukan identifikasi dan menerapkan ide, konsep, dan strategi untuk bagaimana mereka melakukan perencanaan, mulai dari perencanaan usaha, kemudian mengelola usahanya sampai mengembangkan bisnis yang akan nanti mereka akan geluti. Nah, sehingga di Prodi Kewirausahaan ini akan memberikan kepekaan dan kemandirian kepada mahasiswa untuk menjadi seorang entrepreneur dan teknopreneur di bidangnya masing-masing. Oke, jadi ada tujuan yang mau dicapai ya, Bu, Ya, betul. terkait program ini. Nah, kalau visinya ke depannya itu seperti apa, Bu? Ya, di program studi kewirausahaan itu ada visi besar yang kita capai, yaitu menjadi penyelenggara pendidikan entrepreneur dan teknopreneur yang akan menghasilkan mahasiswa yang berwirausaha nantinya, sehingga nanti mereka menjadi wirausaha muda yang unggul, yang profesional, yang mandiri, inovatif, dan beretika, dan mampu menguasai teknologi informasi dan mempunyai daya saing. Nah, itu yang menjadi visi yang akan kita capai di dalam penyelenggaraan program studi ini. Oke, jadi seperti tema yang ada di layar ya, Bu, set up your mind to be a young entrepreneur. Jadi Ya, betul. visinya nanti mahasiswanya dapat menjadi young entrepreneur. Oke, kalau keunggulan program studi kewirausahaan Undipa itu sendiri apa, Bu? Nah, untuk keunggulan dari program studi kewirausahaan khususnya di Undipa Makassar, nah yang pertama itu mahasiswa karena sudah dibekali di semester pertama itu bagaimana membuat ide bisnis, bahkan mereka sudah bisa
melihat peluang-peluang yang ada yang bisa mereka nanti menghasilkan sebuah bisnis, itu mereka dari awal perkuliahan itu sudah bisa mempunyai bisnis sambil kuliah. Jadi mereka bisa menjadi seorang menjalankan usahanya dan sambil kuliah, tetap menjalankan pendidikannya. Nah, yang kedua, keunggulan prodi kewirausahaan itu kita punya dua peminatan konsentrasi yang menjadi ciri khas dari prodi kewirausahaan itu sendiri. Yang pertama adalah ekonomi kreatif, karena kita melihat bahwa perkembangan industri kreatif yang berkembang pesat sangat luar biasa. Nah, inilah yang membuat kami di prodi itu menjadikan sebagai satu peminatan yang banyak diminati oleh mahasiswa, karena di ekonomi kreatif itu mereka akan diberikan muatan-muatan pembelajaran tentang UMKM, kemudian kewirausahaan kreatif, penguatan kelembagaan industri, dan industri kreatif. Jadi mereka yang punya passion di industri kreatif ya bisa masuk di konsentrasi itu karena peminatannya sesuai. Misalnya ada mahasiswa yang suka fashion, membuat tata busana ya, itu bisa. Kemudian yang hobinya untuk kuliner, bisnis kuliner ya. Kemudian untuk periklanan ya, dan masih banyak lagi seperti kriya, membuat fotografi produk. Nah, itu masuk di situ. Nah, yang kedua, keunggulan yang kedua, kita juga mendesain kurikulum yang konsentrasinya digital entrepreneurship. Jadi kami di prodi kewirausahaan bukan hanya murni belajar kewirausahaan menghasilkan sebuah produk, tapi mahasiswa juga itu bisa menggunakan digitalisasi untuk mengembangkan produk mereka. Sehingga di digital entrepreneurship itu mereka diberikan pembelajaran dan muatan-muatan teknologi informasi ya, seperti membuat web bisnis, keamanan e-bisnis, desain dan teknologi bisnis, dan juga mereka diajarkan desain grafis dan multimedia. Jadi karena kita basicnya adalah sekolah IT ya, awalnya dulu dari STIMIK di mana negara berubah jadi Undipa. Nah, itulah yang kita jadikan sebagai fondasi awal kita untuk membangun kurikulum di prodi kewirausahaan ini, khususnya di prodi kewirausahaan di Universitas Dipa Makassar. Ya, jadi itu salah satu keunggulannya ya Bu. Ya. Jadi karena kita adalah sekolah kampus yang berbasis IT, maka program studi kewirausahaan ini juga tentunya tidak lepas dari hal-hal yang berbau IT ya Bu. Oke, itu tadi di awal Ibu mau nyampaikan bahwa sudah dari sejak semester awal mahasiswanya sudah diperkenalkan dan sebagainya, diberikan pemikiran-pemikiran ya. Jadi seperti apa kurikulumnya Bu? Kurikulum yang ada. Untuk itu juga kita didukung oleh perancangan kurikulum, karena kurikulum yang kita rancang ini bertujuan untuk menciptakan entrepreneur dan teknopreneur yang profesional, unggul, kreatif ya, dan beretika. Sehingga kurikulum yang kita buat itu berdasarkan juga SNDikti, KKNI, kemudian kita juga menggunakan program MBKM, dan sekarang ini yang berbasis OB, Outcome Based Education, yang dimana berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, untuk tahun ini di prodi kewirausahaan dari tahun lalu ya, itu ada beberapa mahasiswa kita yang diikutkan di program MBKM. Itu mereka dilibatkan di magang industri ya, magang di DUDI. Itu ada beberapa perusahaan mereka ikut dalam magang tersebut ya, termasuk barangkali Ibnu ya, salah satu mahasiswa kita yang ikut magang di perusahaan ya. Kemudian di tahun ini kita ada juga mahasiswa yang ikut PMM, pertukaran mahasiswa pelajar, yang kebetulan mendapatkan kuliah di Danea ya, itu lagi kuliah di Universitas di Jogja ya, Universitas di Jogja. Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan. Ya, jadi banyak sekali
kita juga mendukung program pemerintah dengan dengan merancang kurikulum-kurikulum supaya supaya kita bisa dapat menciptakan wirausaha muda yang kreatif, inovatif dan profesional di bidangnya masing-masing. Oke. Untuk mencapai visi untuk sesuai dengan kurikulum yang disusun tadi, kegiatan-kegiatan prodi itu seperti apa, Bu? Nah, untuk kegiatan prodi sampai saat ini ya kita masih sering melakukan seperti seminar, workshop yang kita lakukan dengan mengundang para tokoh-tokoh muda, pengusaha-pengusaha muda untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa supaya mereka juga terbuka pemikiran mereka ya, supaya bisa menjadi seorang entrepreneur. Kemudian juga seperti kemarin yang kita lakukan semester kemarin itu workshop kerjasama dengan Bank BNI. Itu kita menggunakan juga kerjasama dalam bentuk literasi digital. Kemudian semester kemarin juga kita mengundang salah satu pengusaha muda ya untuk memberikan pencerahan motivasi kepada adik-adik mahasiswa di Undipa ini terkait dengan wirausaha. Nah, yang kedua itu kegiatan selanjutnya ya kita melakukan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di SOBI. Jadi ada pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa kita itu terkait digital marketing di SOBI, itu kurang lebih 4 kali pertemuan ya. Itu mereka bisa dapat ilmu di SOBI karena mereka bisa langsung praktek ya. Kemudian juga kita tetap melakukan tiap semester itu kami melakukan kunjungan ke UMKM atau industri-industri itu untuk memotivasi mahasiswa supaya bisa melihat ya bagaimana proses usaha dari sebuah UKM itu sehingga mereka akan termotivasi. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ya dengan melibatkan mahasiswa sehingga membantu kita untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait kewirausahaan. Saya kira begitu. Jadi luar biasa ya program studi kewirausahaan yang ada di Universitas Dipa Makassar. Sekarang kita beralih bertanya kepada mahasiswanya ya, pada Sinar terlebih dahulu. Nah, kenapa boleh tahu semester berapa sekarang Sinar? Semester 6 Ibu. Semester 6. Nah, semester 1 yang lalu sebelum masuk, kenapa memilih Universitas Dipa Makassar dan mengapa program studi kewirausahaan? Kenapa kira-kira? Saya memilih kampus Universitas Dipa Makassar ini setelah saya melakukan penelitian yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai faktor. Saya memilih bergabung di kampus Universitas Dipa Makassar ini dengan beberapa alasan. Yang pertama itu fasilitas yang diberikan sangat bagus seperti perpustakaannya, laboratoriumnya, dan fasilitas lainnya itu fasilitas olahraga dan klub ekstrakurikulernya. Dan alasan saya mengambil prodi kewirausahaan itu, saya ingin mengasah skill saya tentang kewirausahaan untuk diterapkan di usaha saya nanti. Oke, terima kasih. Kalau Ibnu Khalid, mengapa mendaftar di prodi kewirausahaan? Karena saya mau kayak mengetahui ya dasar-dasar berwirausaha, kayak memanage bagaimana itu mengelola usaha. Oke, mantap ya. Jadi bagi pemirsa sekalian yang saat ini masih bingung mau kuliah di mana dan mau ambil program studi apa ya, masih sementara penelitian, sama seperti tadi Sinar di awal itu dia harus meneliti, dia melihat dulu berbagai kampus ya, dan akhirnya pilihannya jatuh ke prodi kewirausahaan Universitas Dipa Makassar. Semoga pemirsa sekalian pun bisa mengikuti jejaknya Sinar ya, pilihannya jatuh ke prodi kewirausahaan Universitas Dipa Makassar. Oke, lanjut nih Sinar. Aktivitas-aktivitas apa yang saat ini sedang dikerjakan? Aktivitas yang saat ini saya jalankan itu selain sebagai mahasiswa, saya mempunyai usaha
di bidang kuliner, salah satunya itu cemilan keripik tempe. Saya ingin bercerita sedikit Ibu perjalanan silakan. keripik tempe Abi ini. Pada tahun 2021 awalnya itu saya menjual usaha keripik bawang, itu usaha orang tua. Nah pada saat itu skill saya itu belum ada Ibu di bidang usaha. Saya ingin mengetahui bagaimana usaha yang saya jalankan ini bisa laris Bu, bisa terjual habis. Nah waktu itu makanya dari itu saya memilih kampus Undipa ini. Saya ingin mengasah ilmu saya. Nah pada tahun 2022 di situ saya sudah mempelajari beberapa ilmu, baik itu bagaimana cara memulai usaha, menentukan produk, menentukan target pasarnya, Semester modalnya. awal ya? Iya, semester semester awal awalnya. sudah dibekali. Iya itu. Setelah itu saya sudah mengetahui itu, maka dari itu saya sudah mempunyai usaha sendiri, yaitu keripik tempe Abi. Ini juga saya alhamdulillahnya saya dibantu oleh bagian inkubator bisnis Unit yang ada di Undipa ya? Iya, unit yang ada di Undipa. Saya dibantu mulai dari membuat kemasannya, desain grafisnya, membuat logo, merek, hingga legalitas usaha. Oke. Jadi itu semua juga bagaimana logo dan merek itu Iya. ada dalam mata kuliah ya? Ada Di prodi kewirausahaan. Bu, iya. Oke. Nah, kembali tentang aktivitas dari Sinar sendiri ya, dengan usaha Sinar saat ini, kira-kira apa sumbangsi atau bentuk support dari kampus untuk pengembangan usaha yang baik itu Sinar maupun teman-teman Sinar di prodi kewirausahaan ini kembangkan? Support dari kampus. Contohnya tadi Inbis ya, ada Inbisnya yang membantu untuk legalitas usaha dan sebagainya. Terus apa tadi lagi? Sangat mensupport Ya, itu Bu. support dari kampus dalam bentuk apa saja? contohnya? Kayak bentuk fasilitasnya Ibu, kayak wifi-nya Oke. berikan, internetnya, terus sama kayak labnya. Inbis juga sangat membantu dalam mengembangkan produk saya. Oke. Kalau Ibnu juga tentunya ada usaha ya? Ya ada usaha sebagai keluarga. mahasiswa kewirausahaan pasti ada usahanya ya? Usaha keluarga. Usaha keluarga. Ya. Oke, boleh diceritakan Ibnu apa keterkaitan atau apa yang kamu dapatkan di perkuliahan itu sangat mendukung, seperti apa usahamu dalam kamu mengembangkan usahamu? Jadi kan saya ceritakan dulu, saya mempunyai usaha keluarga kan yang bergerak di bidang percetakan dan spesialis rambu-rambu. Jadi contohnya produknya itu seperti kayak reklame, rambu-rambu, banner, neon box dan lain-lain lah. Jadi saya terlibat di usaha itu sebagai penyediaan bahan baku dan pengantaran distribusi sehingga sampai ke pemasangan produknya. Terus Ilmu-ilmu yang kamu dapatkan di kewirausahaan sendiri? saya sempat kan belajar ilmu desain. Oke. Nah, saya kadang-kadang masuk di usaha itu sebagai tim kreatif, sebagai desain logo usaha, desain banner juga sempat di usaha keluarga. Oke, jadi tentunya dengan kamu kuliah di prodi kewirausahaan ini sangat mendukung ya usaha yang kamu gerakkan saat ini. Iya. Oke, nah kembali lagi ke Sinar. Selain usaha ini, kewirausahaan ini, prestasi apa lagi yang Anda dapatkan selama kuliah di Undipa ini? Prestasi yang saya dapatkan itu saya pernah mengikuti lomba yang diadakan oleh Kemendikbuddikti, dan saya bisa mengajarkan teman-teman saya yang awalnya cuman pengennya jadi PNS begitu, akhirnya bisa memotivasi dirinya untuk jadi pengusaha. Oh ya, luar biasa sekali ya. Kalau Ibnu, tadi saya mendengar dari
Ibu Fatma ada MBKM ya, Iya. dan tadi Ibnu salah satu peserta ya. Nah, dari semua program MBKM pemerintah, yang bagian mananya yang Ibnu ikuti? Saya mengikuti magang industri semester lalu. Magang industri semester lalu. Sekarang Ibnu semester 6 6. Ya. Oke, jadi semester 5 yang lalu mengikuti magang industri di perusahaan PT Disaya atau Digital Samudra Karya. Oke. Jadi- Boleh bercerita pengalamannya selama mengikuti magang Jadi- di saya. PT perusahaan Disaya itu atau Digital Samudra Karya itu berfokus pada pembuatan website dan pengembangan aplikasi atau pembuatan aplikasi. Jadi pengalaman saya itu, saya bisa mengamati bagaimana cara kerja profesional di perusahaan secara langsung, dan seperti kayak etika kerja, kolaborasi dengan karyawan di sana, dan mengembang tanggung jawab yang diberikan oleh proyek-proyek yang di sana. Oke. Terus apa saja yang kamu pelajari selama magang di sana? Ilmu-ilmu baru atau apa? Saya banyak mempelajari, kan di sana ada 8 orang Ya. dari mahasiswa Undipa yang mengikuti magang di sana. Terus dibagi menjadi 2 tim, ada yang tim IT dan tim bisnis. Sedangkan saya jurusan kewirausahaan, saya masuk di tim bisnis. Di tim bisnis saya disuruh membuat bagaimana perencanaan, membuat aplikasi, menganalisa aplikasi serupa yang berkaitan dengan proyek, membuat BMC atau Business Model Canvas dan RAB-nya. Oke, tentunya semua itu sudah dibekali Ya. terlebih dahulu ya, Bu. Ya benar Bu, gitu ya, karena di kewirausahaan itu sendiri kita melakukan praktek sekaligus teori dan praktek kewirausahaan. Jadi ke mata kuliah kewirausahaan itu ada tingkatan ya, ada entrepreneurship 1, yaitu baru belajar ke bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan, membuat ide bisnis. Kemudian entrepreneurship 2, yaitu mulai membuat perencanaan bisnis dengan membuat business plan. Entrepreneurship 3, mata kuliah itu membahas bagaimana membuat startup bisnis. Jadi bagaimana memulai sebuah bisnis sampai mengelola dan mengembangkan. Nah, kemudian itu bukan cuma teori, di prodi kewirausahaan itu kita ada praktek. Nah, prakteknya untuk di prodi kewirausahaan Undipa itu kami menamakan proyek. Jadi ada proyek entrepreneurship 1, ya mahasiswa sudah harus punya produk. Apakah dia berkelompok ya? Itu kita menyerahkan kepada mereka ya. Mereka mencari teman-teman yang seide ya, sepemikiran untuk membangun sebuah ide bisnis. Itu mereka berkelompok dan dibimbing oleh dosen ya yang ditunjuk. Nah, di proyek setelah proyek entrepreneurship 1 itu ada lagi proyek entrepreneurship 2. Mereka juga akan menghasilkan sebuah produk. Kemudian yang ketiga itu proyek entrepreneurship 3, itu mereka menghasilkan sebuah startup ya. Ini salah satu contoh ya dari mahasiswa kita Sinar ya, sudah bisa menghasilkan sebuah produk sambil kuliah. Ya, kemudian yang terakhir itu ada masa proyek inkubator bisnis. Jadi mahasiswa yang sudah fix produknya itu nanti akan dibantu dilakukan oleh unit di salah satu Undipa Makassar, itu unit inkubator bisnis yang sangat mensupport dan mendukung kegiatan wirausaha mahasiswa. Jadi produk-produk mahasiswa itu akan masuk di inkubasi ya, yang akan dikelola oleh unit bisnis, sehingga nanti mulai dari teknik pemasaran, pengelolaan seperti packaging ya, sampai ke legalitas ya, itu juga nanti akan dibantu. Nah, di INBIS itu kita ada pembinaan dan pendampingan kepada mahasiswa yang punya usaha. Jadi begitu keluar dari prodi kewirausahaan itu mahasiswa sarjana tapi punya usaha, dan punya usahanya itu sudah legal ya, karena dilengkapi dengan INEB masing-masing. Jadi mereka bukan mahasiswa yang lulus dan nganggur ya, Ya, Bu. betul. Tapi mereka sudah punya usaha. Nah, Iya. ini sungguh luar biasa ya, masih mahasiswa tapi sudah punya produk seperti ini, packagingnya pun juga sudah sangat bagus sekali. Bagaimana kemasannya ya. Oke, kembali lagi ke Ibnu tadi ya. Jadi memang sudah dibekali sekali ya dari kampus, sehingga waktu terjun ke dunia industri di tempat magang ya, dunia usaha, dunia industri di tempat magang,
Ibnu tidak menjadi orang yang kaget, wah apa ini enggak ya. Jadi sudah paham apa yang harus ketika diarahkan kamu gini-gini sudah paham ya. Iya. Jadi Sudah. sudah ada bekal dari kampus. Ya, untuk diterapkan di perusahaan. Oke, jadi di sana juga Ibnu cukup membantu ya. Ya, terlibat. Oke, ada tantangan selama berada di sana? Tantangan selama magang itu biasanya kurang percaya diri karena biasanya ada pemimpin magang itu memberikan tugas di luar kemampuan kita, seperti kayak membuat UI UX atau menghitung perhitungan karbon untuk pada aplikasi. Tapi karena adanya evaluasi tiap minggu dan umpan balik pada karyawan di sana, jadi bisa terselesai juga. Akhirnya bisa ya? Iya, bisa. Oke, jadi bisa. dari tidak bisa akhirnya Iya, tetap bisa ya. Dapat. Oke, jadi sungguh luar biasa ada pengalaman ya. Nah, kembali lagi ke Sinar nih. Apa harapannya ke depan dalam usaha-usaha yang dikembangkan ini? Harapan saya ke depan usaha saya ini bisa dikenal banyak orang, terus bisa bertambah lagi usahanya dan bisa membuka lapangan pekerjaan buat kalian semua. Oke, jadi mantap ya. Jadi bukan hanya profit untuk diri sendiri, tapi juga mau membantu orang lain. Kalau Ibnu sendiri harapannya ke depan gimana? Harapannya supaya ke depan untuk mengetahui bagaimana dunia industri itu seperti apa dan bagaimana selama magang itu untuk orang-orang magang bagaimana apa perbedaan dunia kerja dengan dunia di kampus. Oke, terima kasih. Jadi sungguh luar biasa program studi kewirausahaan di Universitas Dipa Makassar ini ya. Jadi seperti tadi kedua mahasiswa ini setelah lulus mereka tidak berpikir bingung ya. Jadi sejak sekarang pun tidak bingung lagi nanti mau kerja apa ya setelah lulus. Malah Bu ya, mereka sudah menciptakan pekerjaan, mau menciptakannya, jadi job creator. Ya, jadi mereka tidak lagi masa di mana saya nanti lulus kerja apa ya, tapi saya mau mempekerjakan orang. Sungguh luar biasa ya Bu. Nah, Ibu kalau misalnya mahasiswa pemirsa di sini pun tertarik tentunya ya, pasti sudah ada yang tertarik ya mau menjadi pengusaha loh ya. Mungkin Ibu bisa memberikan quotes-quotes buat mereka, closing statement, silakan Bu. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa usaha dari Sinar ini ya, Abi Keripik Tempe ini sudah terdistribusi ke beberapa toko-toko ya, warung kopi ya. Jadi sudah bisa didapatkan di berbagai macam tempat. Tinggal ya bagaimana upaya untuk meningkatkan omset ya, terutama di omset penjualan. Oh ya, kalau terkait tentang omset Bu ya, mungkin Ibu Sinar boleh berbagi sampai sejauh ini omsetnya sudah berapa? Omsetnya awal memulai usaha ini saya membeli kemasannya ini ada sekitaran 500 pieces sih Bu. Dan alhamdulillahnya itu omsetnya per bulan bisa mencapai 10 juta. Wow, luar biasa. Dan alhamdulillah lagi Bu, saya mempunyai ide lagi, sudah mempunyai usaha lagi yang baru, itu di bidang kuliner lagi, makanan lagi, kayak nasi kuning. Jadi buat para pemirsa yang di luar sana maupun mahasiswa, dosen dan sivitas akademik yang bingung mau sarapan di mana, silahkan ke stand kami pas ada di depan kampus Universitas Dipa Makassar. Wow, ilmu marketingnya diterapkan ya, sudah langsung menerapkan ilmu marketing. Oke, silakan Ibu. Ya, untuk coach ya, untuk adik-adik mahasiswa jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk berusaha karena kalau kita takut memulai sebelum melaksanakan, waduh itu bisa bahaya ya. Jadi kita ucapkan saja Bismillah, mudah-mudahan usaha kita bisa mendapatkan hasil. Jadi marilah kita menjadi entrepreneur dan technopreneur yang profesional, mandiri, inovasi dan kreatif. Marilah kita menjadi job creator bukan job seeker. Sehingga mudah-mudahan di prodi kewirausahaan bisa membantu bagaimana menciptakan peluang-peluang usaha, menciptakan pekerjaan untuk diri kita sendiri dan untuk orang banyak. Oke, terima kasih Bu.
Jadi kembali lagi saya ingatkan kepada para pemirsa yang belum mendaftar untuk bergabung di Prodi Kewirausahaan Universitas Dipa Makassar, kami masih menantikan. Bahkan sampai tanggal 10 Mei yang akan datang ini masih dibuka gelombang pertama. Nah, apa kelebihan dari gelombang pertama ini? Yaitu bebas 100% biaya SPP. Jadi itu akan sangat membantu orang tua Anda ya, dan juga tentunya sangat membantu para pemirsa sekalian, adik-adik yang mau bergabung di Universitas Dipa Makassar, khususnya di Prodi Kewirausahaan. Saya ulangi, sampai tanggal 10 Mei gelombang 1 masih terbuka dan itu bebas biaya SPP 100% ya. Kalau lewat dari tanggal 10 Mei kami masih membuka, yaitu gelombang kedua, namun sudah tinggal 50% saja bebas SPP-nya, dan itu pun hanya untuk 50 peserta ya, 50 peserta terbaik. Nah, selain itu, bila Anda mendaftar pada gelombang pertama, Anda juga masih bebas tes masuk ya. Jadi tidak ada tes masuk. Gelombang kedua sudah ada tes masuk. Sekalian saya menyampaikan ya Bu, bahwa di Undipa ini juga ada program kelas pekerja ya, ada. atau kelas blended, dan Prodi Kewirausahaan juga membuka kelas pekerja. Jadi bagi Anda yang mungkin tidak bisa berkuliah di pagi hari, bisa setelah pulang kerja atau setelah pulang dari usaha bisa berkuliah mulai di sore hari ya Bu? Sore hari, betul. Oke, jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di program studi kewirausahaan Universitas Dipa Makassar. Sampai jumpa pada program Ada Apa di Undipa esok hari dengan program studi yang lain yang ada di Universitas Dipa Makassar. Kami tunggu pemirsa sekalian untuk bergabung. Sampai jumpa, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya.